Shalom Bapak Ibu. Sungguh hari yang sangat indah sekali kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya percaya bahwa hati kita memang satu, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih dalam lagi, untuk meluapkan kerinduan kita terhadap Tuhan Yesus dan menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. Mari kita pujikan satu hal yang kurindu lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu.
katakan lebih dalam Tuhan. Ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ngasihimu. Berikan aplaus buat Tuhan. Haleluya.
Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu, baik di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kami memiliki suatu kerinduan yang sama. Sama juga Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami sudah diberikan kesehatan Tuhan. Tolong Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, segala virus-virus Kau mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segera mati, segera pergi Tuhan, sehingga tidak akan menghalangi kami untuk saling bertemu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan Bapak Gembala kami yang selalu menyertai kami hingga detik ini Tuhan, yang selalu membimbing kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk leader maupun tim musik Tuhan. Kiranya Kau mau berikan tambah lebih-lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin. Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita. Amin. Amin. Mari kita sambung dengan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Berikan aplaus buat Tuhan. Saya melihat kok masih belum ada yang itu ya, maksudnya saya belum greget gitu loh ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus kekasih jiwaku. Kita mau tunjukkan semangat kita pada pagi hari ini. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya silakan. Kita mau pujikan sekali lagi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kan tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Sungguh luar biasa pada hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami percobaan. Pasti ada ketakutan tersendiri mengenai wabah yang sedang kita alami pada akhir-akhir ini ya, yang sungguh-sungguh meresahkan kita semua. Dari mulai terjangkitnya sampai sekarang yang terbaru vaksinnya, dampak dari vaksin tersebut. Tapi percayalah, segala sesuatu yang kita rasakan itu adalah sudah atas kehendak Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut. Kita mau serahkan semuanya pada Tuhan, karena kita percaya bahwa segala mukjizat itu yang sudah diberikan Tuhan, bahwa itu nyata. Amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Kita mau pujikan, ku percaya mukjizat ada bagiku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi.
Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya, Tuhan. Kami percaya, Yesus. Kami percaya, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Oh, Kau
Kami tahu tak sendiri Tuhan. Amin. Ada Kau Tuhan. Yes Yesus, ku percaya. Amin. Kami percaya. Kau Yesus. Amin Tuhan, kami percaya. Mustahil bagimu. Katakan kami percaya Tuhan. Oh kami percaya. Oh Yesus, masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Katakan sekali lagi, kami percaya Tuhan. Kami percaya. Mimbar kami serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan yang mengasihi kami, Engkau telah mengetahui akan isi hati kami. Seperti juga pemazmur mengatakan, apakah aku mengasihi Engkau ya Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan? Demikianlah Tuhan, hanya Engkau yang bisa melihat. Percaya kami yang kepadamu, sebagaimana yang sekarang ini juga Bapa, kami telah membawa hidup kami, juga hati kami, untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Karena firman mengatakan, orang yang benar semakin benar, orang yang suci semakin suci, namun juga orang jahat semakin jahat. Inilah Tuhan, kami teringat hari-hari yang akhir ini, pada zaman yang terakhir ini. Mohon pertolongan-Mu untuk diberikan kekuatan, agar kami tetap kuat di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, kita juga mengucapkan selamat hari Paskah yang kedua, harinya kebangkitan Tuhan. Ya. Dan sekarang kita memperingati hari kebangkitan itu. Ya.
Dan hari ini mungkin kalau Bapak Ibu mendengar kebangkitan Tuhan itu adalah hoax saja, palsu, nggak benar, ya. Tuhan nggak bangkit. Kiranya apakah Anda percaya dalam hal ini? Tuhan nggak bangkit. Mungkin menjadi tanda tanya yang besar buat kita. Ya. Tapi memang kita yang seperti itu. Ya, coba kita baca di dalam satu bacaan. Di dalam Matius ya, Matius pasal 28 kita baca mulai ayat 11 ya. 11 sampai dengan 15. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama kalau saudara bisa menemukan itu atau di sini. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Ini loh berita. Kalau kita lihat dari beberapa ayat kita cuplik gitu, wah ini kepada mereka diceritakan tersiar sampai kepada orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya. Nah ini. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi ini berita ini sampai sekarang, ya, berita ini sampai sekarang bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Ya, omong kosong. Buktinya sampai sekarang ini orang Yahudi ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias, apalagi bangkit. Ya, ini kabar ini sampai sekarang. Ya, kalau pada hari-hari pertama, minggu-minggu pertama aja orang Yahudi sudah menolak kebangkitan Yesus, apalagi keturunan demi keturunan sampai keturunan yang generasi yang sekarang ini. Apakah bisa diyakinkan bahwa Yesus itu ada atau Mesias itu telah datang lalu mati dan bangkit? Enggak. Banyak alasan yang mereka buat seperti itu. Nah, ini merupakan satu ajaran tersendiri ya, bagi mereka
tentang hal Yesus. Yang kita percayai sekarang ini adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya di negeri yang jauh dari negerinya itu, di Indonesia ini kita percaya. Namun mereka yang di dalam negeri saja sebagian percaya, sebagian juga tidak. Nah yang tidak ini sampai ini ada gitu. Apalagi kalau yang tidak percaya ini mengembara, misalkan ke Indonesia sini, kalau mereka itu gencar memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit, ya mungkin banyak orang yang percaya. Buktinya sekarang juga banyak orang yang juga tidak mau percaya. Walaupun Yesus itu sebagai manusia yang turun di bumi ini, itu mempunyai bukti sejarah. Yesus itu ada, Yesus itu mati tersalib. Ya. Itu ada bukti-bukti sejarah itu telah ditemukan. Namun demikian sampai sekarang ini orang masih belum bisa dengan mudahnya untuk menerima berita atau pemberitaan Injil bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat yang bisa dibuktikan dengan sejarah, yaitu tentang kelahirannya, hidupnya, bahkan kematian sampai kepada kebangkitannya. Ya, sulit untuk bisa menerima percayanya. Tapi Bapak Ibu, inilah yang lalu diajarkan oleh orang-orang yang tadinya tidak percaya, lalu percaya kepada Yesus. Ini diajarkan benar-benar, ditanamkan kepada orang-orang yang percaya. Supaya apa? Supaya iman kita ini makin kuat gitu. Ya. Sehingga pendirian kita, jalan hidup kita tidak akan mudah untuk digoyahkan. Maka ada diajarkan melalui Alkitab yang kita miliki ini, supaya kita bisa meyakini bahwa benar-benar bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kalau tidak demikian, jadi ombak-ambingkan, karena pengetahuan manusia, pikiran manusia sekarang ini semakin tinggi juga semakin realitas, kritis sekali, dan tidak bisa dengan mudahnya untuk menerima berita Injil. Mereka lebih baik ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan yang lain, yang lebih rasional, atau masuk akal sehat, bisa diterima dengan akal sehat. Dan itu membuat orang-orang Kristen sendiri juga banyak mereka yang kabur dari kekristenan untuk meyakini keyakinan atau agama yang lain. Nah, kita sebagai orang Kristen, mari kita belajar yang sungguh-sungguh tentang kebenaran Injil ini. Pengenalan kita tentang Yesus
Ya, mujizat-mujizat yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita selama percaya dan mengikuti jejak atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Baik melalui Dia secara langsung, ajaran para utusannya, yaitu para rasul-rasul. Supaya kita benar bisa memahami dengan iman benar, iman yang lalu kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dari hal iman yang kita miliki ini. Ini perlu, ya, dan ini perlu, ya, bahwa benar-benar bahwa Yesus itu bangkit dari kematiannya. Kalau kita dari ajaran ini, wah, ya, kita mudah diombang-ambingkan. Ini kita baca di dalam satu surat, 1 Korintus pasal 15. Kita coba baca mulai ayat 12. 12 sampai dengan 19, ya, panjang-panjang. Mari kita baca aja. Nanti kalau kurang jelas Anda bisa membaca ulang di rumah. Ya, kita baca sama-sama pelan-pelan, 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, sampai sini. Jadi ini satu ajaran atau satu jawaban atau pernyataan melalui surat dari Paulus kepada orang-orang Kristus. Ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi ini ada juga orang-orang dalam, orang-orang Kristen, orang yang beragama Kristen itu juga ada yang
ragu-ragu terhadap kebangkitan Yesus Kristus itu. Ada, maka itu ini muncullah ayat ini atau surat ini tertulis seperti ini untuk kita pelajari bahwa mengapa mereka bisa ragu-ragu atau meragukan tentang kebangkitan Tuhan atau bahwa Yesus itu telah bangkit, karena mereka tidak memahami Injil yang sungguh-sungguh, tidak mendalami Injil secara keseluruhan. Dan mereka kebanyakan memang juga sudah diberikan opini-opini atau pikiran-pikiran bahwa memang ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Anda nantinya orang mati ini dibangkitkan. Ada yang percaya itu. Tapi dasarnya apa? Ya mungkin dari dongeng-dongeng. Tapi juga ada keyakinan yang mengajarkan bahwa tidak ada orang yang mati itu dibangkitkan. Yang adanya adalah penjelmaan ulang, kan gitu, atau inkarnasi. Ada ajarannya seperti itu. Mereka juga punya kitab atau dasar pengetahuan sebagai percaya mereka. Nah, demikian orang Kristen ini sama. Ya. Kalau tidak memahami secara baik, maka orang Kristen ini juga meragukan tentang kebenaran adanya kebangkitan itu. Nah, kalau tidak ada kebangkitan gimana? Kalau orang Kristen tidak diajarkan tentang kebangkitan, padahal memang ada kebangkitan. Ya. Jadi berita Injil itu dusta kalau memang tidak ada kebangkitan. Ya. Lalu kita memberitakan Injil. Dikatakan Injil adalah dusta kalau ada kebangkitan. Nah, kita kan keliru. Padahal ada kebangkitan. Di dalam perjanjian lama ada diberitakan tentang kebangkitan banyak sekali. Baik secara lambang maupun secara perkataan. Ada. Dan kalau kita tidak memberitakan yang benar, memahami yang benar, maka kita akan terombang-ambing situ. Kalau memang tidak ada kebangkitan di dalam manusia ini atau dalam keyakinan atau dalam agama atau apa saja cerita-cerita, ya, maka iman kita adalah satu hal, yaitu iman kita menjadi sia-sia. Sebab kita percaya bahwa ada kebangkitan. Nah, kalau kalau Injil itu memberitakan tidak ada kebangkitan, maka iman kita juga gitu ya, sia-sia kita meyakini Yesus. Dan memang betul bahwa ada kebangkitan itu. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi rencana kebangkitan itu memang ada. Alkitab mengatakan, kedua perjanjian ini, ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena ada
kebangkitan, ada kebangkitan begitu, ya, maka kematian Kristus itu juga akan dibangkitkan. Ya. Itu. Nah, kalau memang tidak ada kebangkitan, memang Kristus tidak dibangkitkan. Karena ada kebangkitan, maka Kristus dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, itu. Karena kita ini percaya bahwa Kristus dibangkitkan dan memang nyatanya tidak ada kebangkitan, maka iman menjadi sia-sia di situ, ya. Tapi memang ada kebangkitan. Lebih dari itu, kami ternyata dusta terhadap Allah, terhadap Tuhan. Kita berdusta. Tuhan kok membangkitkan, kok kita memberitakan kebangkitan. Tuhan tidak pernah berfirman tentang ada kebangkitan, kok kita memberitakan ada kebangkitan. Itu iman kita akan menjadi sia-sia, ya, kalau kami. Nah, ini sebab jika orang benar mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu berita yang nyata, atau orang yang tidak meyakini kebangkitan. Ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kamu hidup dalam dosamu. Jadi terus menerus di sini ditekankan bahwa keyakinan, percayanya orang Kristen, kalau dia menganggap tidak ada kebangkitan, maka kelirulah mereka meyakini tentang Kristus. Dan yang benar adalah Kristus memang dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, satu, merugikan kita. Percaya kita menjadi sia-sia. Kita berdosa kepada Tuhan. Kita masih hidup di dalam dosa. Lalu kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Tidak seperti yang lain-lain. Kenapa? Karena kita meyakini tentang adanya kebangkitan itu. Nah, kalau kita meyakini tidak ada kebangkitan, maka kita adalah yang paling malang itu. Karena kita meyakini kebangkitan, padahal tidak ada kebangkitan, kita adalah orang yang paling sia-sia atau paling malang sekali, ya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran ini remeh sekali, ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Tapi ini adalah untuk menguatkan kita, meyakinkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus itu, ya, memang sungguh ada. Kita harus meyakini bahwa memang ada kebangkitan. Siapapun yang mati entah dalam Kristus atau di luar Kristus, kalau pada satu saat pada hari kebangkitan itu mereka juga dibangkitkan.
dibangkitkan. Tidak ada yang mati, sekali mati terus selamanya sudah hilang, lenyap. Ya. Tidak ada dunia yang lain lagi setelah kematian ini. Tidak seperti itu. Ya. Setelah kematian, ada dunia yang lain yang dituju oleh setiap orang. Kapan dia akan mengalami hal ini? Setelah di kebangkitan. Nah, di dalam kitab Wahyu, ini sebagai tambahan, ada dua macam kebangkitan. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itulah pengikut Kristus, artinya yang namanya tersurat di kitab kehidupan. Ya. Jadi kalau nama-nama ini tersurat di dalam kitab kehidupan, kitab hayat itu, pengikut Kristus yang benar, ya, mereka akan dibangkitkan, pertama kali dibangkitkan pada saat kedatangan yang pertama itu. Lalu kebangkitan yang kedua kapan? Ya, pada saat kedatangan Tuhan yang pertama itu ada zaman baru yang disebut 1000 tahun itu, ya. Itu tidak ada gangguan seperti ini. Tidak ada kejahatan, karena iblis yang membawa kepada kejahatan itu, iblis sudah dihukum, masukkan ke dalam orang yang dalam tak terduga 1000 tahun tanpa pengaruhnya iblis atau setan. Jadi manusia tidak terpengaruh ajaran yang jahat, kejadian yang jahat, yang adanya kebenar. Itu selama 1000 tahun setelah kebangkitan yang pertama. Nah, kebangkitan yang kedua kapan? Yaitu kedatangannya kembali Kristus sebagai hakim, gitu ya, untuk menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Nah, di situ, jadi sebelum dia datang, iblis dilepaskan lagi setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi, ya. Nah, iblis bekerja di situ, mempengaruhi. Nah, orang-orang yang tadinya benar, tidak tahu bagaimana tata cara kehidupan itu nanti, tapi nyatanya banyak juga yang menjadi pengikut iblis untuk memerangi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang lahir di dalam 1000 tahun dan orang-orang yang dibangkitkan tadi, itu memerangi itu. Nah, waktunya sangat singkat, tidak panjang lagi, lalu Tuhan Yesus datang disitulah, lalu ada kebangkitan yang kedua, tapi dibangkitkan hanya sementara, lalu dialihkan ke tempat penghukuman yang kekal, seperti itu. Jadi ada dua kebangkitan. Satu kebangkitan untuk menerima tadi anugerah, dan yang kedua untuk diadili, gitu ya. Bagi orang-orang
yang tidak tercatat namanya kitab kehidupan itu secara singkat seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, bukan kesana kita, tapi mari sekarang ini kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki yang benar-benar ya, satu kehidupan yang benar ya, di mana kita mengalami atau mengalami pengampunan dosa ini ya, untuk hidup di dalam Kristus ya, untuk hidup di dalam Kristus yang kita percaya itu ya. Karena tidak ada wadah lagi, tempat lagi yang aman ya, baik secara iman kita maupun secara manusiawi kita ya, kalau tidak tinggal di dalam Kristus Yesus ya. Jadi segala sesuatu pada zaman yang sekarang kita hidup ini, Tuhan Bapa kita yang di surga itu memberikan segala kebaikannya hanya melalui Kristus ya. Sebab Yesus telah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Anda ini. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu, kalau tidak melalui Kristus, kita tidak akan bisa menerima apa-apa. Demikian juga kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak melalui Kristus, tidak akan sampai. Memang Tuhan memilah-milah, ada orang baik, ya, seolah-olah itu di dunia ini campur aduk, manusia beriman maupun tidak beriman, ya, campur aduk. Ya. Tetapi Tuhan menyalurkan sesuatu melalui Kristus, apalagi kehidupan ini, ya, kehidupan kekal ini. Saluran lain kecuali melalui Kristus. Ya. Demikian juga tidak ada orang kembali kepada Tuhan ya, di tempat yang benar, gitu. Artinya surga itu kalau tidak melalui ya, apapun itu. Ya. Karena apa? Segala wewenang, kuasa, kunci-kunci ya, sudah diserahkan kepada Kristus ya. Itulah yang menjadi kebanggaan kita, bahwa benar Kristus itu menjadi saluran bagi hidup kita. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang 20 yang terakhir. Ya. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Siapapun meninggal, Kristus itu dibangkitkan yang pertama-tama, yang sulung yang pertama kali. Inilah berita Injil, inilah isi Injil, bahwa ada kematian Yesus, juga ada kebangkitan Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama.
mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapak. Kuatkan iman kami untuk mempercayai tentang kebangkitan Kristus, supaya kita berdiri di dalam posisi yang telah Tuhan tentukan, itu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah hamba-hambamu yang lain, misionaris, supaya tetap memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Dan setiap orang percaya akan menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus, supaya itu menjadi keyakinan yang pokok bagi kami. Memang Engkau akan membangkitkan siapapun yang baik di luar Kristus maupun dalam Kristus. Namun semuanya itu banyak orang-orang yang masih dan menolak tentang kebangkitan ini. Bukan kebangkitannya saja, namun pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah yang mereka tolak. Itu tidak di dalam benak mereka, percaya mereka tidak ke situ. Bapak, terima kasih Tuhan menguatkan kami semuanya, juga gereja-gereja Tuhan yang lain yang di seluruh dunia yang sekarang ini sama-sama memperingati tentang kebangkitan Kristus. Biarlah iman gereja Tuhan ini semakin dikuatkan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua ini. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala pengertian dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, agar mereka ditolong oleh Tuhan, mungkin di dalam kesulitan mereka atau di dalam sakit penyakit mereka. Tuhan akan memberikan pertolongan yang baik buat mereka, kesembuhan, kesehatan, juga kekuatan mereka. Tuhan memeliharakan kami semuanya, keluarga demi keluarga. Tetap percaya dan tetap mengikut Engkau. Yang kedua Bapak, kami juga berdoa supaya Tuhan mempersiapkan kembali gereja Tuhan yang di Sautrata untuk bisa dimulai lagi ibadahnya, agar dapat menjadi tempat doa, tempat persekutuan, tempat peribadat buat orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang tersedia Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tolonglah untuk bisa bersepakat
menempat rumah ibadah kami yang di protap. Terima kasih Bapak, buka jalan buat kami. Dan sekarang ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dan pulanglah di dalam kedamaian Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.